Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Ya, pada materi kali ini kita akan mencoba ngebahas mengenai Talmaps teman-teman ya. Jadi, kita akan nyiapin palet dan kemudian ngebuat platformer dasar yang sangat sederhana di permainan kita gitu teman-teman. Jadi, mari kita mulai ya dengan sedikit ya terminologi tentang pipeline ya, Talmaps gitu teman-teman. Jadi kita telah memotong spreadsheet kita ya di sebelumnya dan untuk membuat sprite individual yang bisa kita gunakan untuk mengubahnya teman-teman. Oke, jadi tile asset yang kita akan gunakan ya sebentar lagi gitu ya. Tile asset itu kita akan tambahkan di tile palettes ya, dimana kita seperti artis palette ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, warna biru yang memungkinkan teman-teman ngelukis di sini dan warna merah yang memungkinkan teman-teman ngelukis di sana gitu teman-teman. Jadi ini adalah tile map palettes-nya kita ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Oke. Tapi ini khusus untuk Unity gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi kita akan membahas salah satu konsep dasar dalam pemrograman yaitu variable dalam bahasa C script. Oke. Nah, jadi kita coba mulai ya. Jadi apa itu variabel teman-teman? Jadi variabel itu adalah tempat penyimpanan data sementara di dalam program. Jadi anggap aja variabel tuh kayak kotak yang bisa kita beri nama dan gunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti angka, teks, atau misalkan nilai boolean ya gitu teman-teman ya. Nah, untuk menggunakan variabel C-script gitu ya, di C-script teman-teman, pertama-tama kita harus mendeklarasikannya. Deklarasi variabel melibatkan itu penentuan tipe data dan nama variabel tersebut. Oke, nah ini contohnya ya teman-teman ya, deklarasi variabel di C-script gitu teman-teman. Oke, nah jadi setelah kita mendeklarasikan variabel gitu, kita bisa menginisialisasikannya gitu, yaitu memberikan nilai awal gitu teman-teman. Dan kita juga bisa mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel dalam satu baris gitu teman-teman. Nah, jadi dalam si script itu kan ada banyak ya data ya teman-teman ya. Oke, ada berbagai jenis tipe data yang bisa kita gunakan gitu teman-teman. Di antaranya itu misalkan contoh ada int. Nah, int ini untuk menyimpan bilangan bulat teman-teman. Oke, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu teman-teman ya. Lalu setelah int itu mungkin ada teman-teman ada namanya float gitu. Di si script ini nanti akan kita gunakan banyak ya. Jadi float itu untuk menyimpan bilangan desimal teman-teman. Kalau misalkan int itu untuk bilangan bulat gitu ya. Float itu bisa buat bilangan desimal. Seperti contoh misalkan 3,5, 3,2, 3,1, atau 7,6 gitu. Segala macam, banyak banget teman-teman bisa isi. Lalu ada double, yaitu untuk menyimpan bilangan desimal dengan presisi lebih tinggi teman-teman ya. Double ini misalkan kita contohkan hitungan pi gitu ya. Pi itu 3,14159 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang double itu, dia itu sama kayak float, hampir mirip, tapi dia bilangan desimal lebih banyak teman-teman. Oke. Lalu ada char, char, yaitu untuk menyimpan karakter tunggal ya. Jadi maksudnya apa char itu? Char itu contoh itu misalkan kita contohin alfabet. Nah ini bisa berupa alfabet misalkan A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya gitu teman-teman. Dia itu untuk inisial gitu ya teman-teman, hanya untuk tapi untuk satu alfabet aja teman-teman. Jadi kayak yang tadi saya bilang, misalkan A aja atau D atau cuman E gitu teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada string teman-teman ya. String itu apa? String itu untuk menyimpan teks teman-teman. Oke, misalkan contoh nama teman-teman Budi gitu. Nah, string itu yang tadi saya bilang itu untuk menyimpan teks Budi gitu misalkan, atau Andi, atau Nisa, atau segala macam gitu. Banyak banget teman-teman. Jadi pada dasarnya string itu untuk menyimpan yang tadi saya bilang teks gitu ya, atau segala macam. Selanjutnya itu ada apa? Yang selanjutnya itu ada boolean gitu ya, untuk menyimpan nilai benar atau salah. Nah, boolean ini dia
cenderung itu untuk true or false teman-teman ya. Jadi kayak misalkan, eee kita tulis bool is students, sama dengan true. Artinya bilangan tersebut merupakan student karena true. Atau misalkan, bool is correct, false. Artinya bilangan tersebut tuh tidak benar gitu, dengan kata lain salah gitu teman-teman. Nah itu untuk, tipe-tipe data ya teman-teman ya, dalam si script gitu teman-teman. Lalu dalam si script itu, ada beberapa aturan yang harus kita ikuti saat menamai variabel. Contoh, nama variabel itu harus dimulai dengan huruf atau garis bawah gitu. Dan bisa diikuti oleh huruf, angka, atau garis bawah gitu teman-teman ya. Lalu kedua, nama variabel itu tidak boleh mengandung spasi atau karakter khusus lainnya. Gitu teman-teman. Lalu ada nama variabel itu bersifat case sensitif. Artinya kayak my number, misalnya teman-teman tulis my number nih misalkan ya, kayak contoh, tapi n-nya itu kapital dan my number tapi n-nya itu nggak kapital, itu adalah dua variabel berbeda gitu teman-teman. Jadi ya ini harap dimaklumi teman-teman, si bahasa si script ini sangat-sangat case sensitif ya teman-teman ya. Lalu terakhir tuh hindari menggunakan kata kunci yang sudah ada di si script gitu teman-teman. Seperti int tadi, ada string, kelas, dan lain-lain gitu teman-teman. Begitu ya untuk contohnya. Nah, lalu ada penggunaan variabel dalam program gitu teman-teman. Variabel itu digunakan ya tadi untuk menyimpan dan memanipulasi data dalam program kita. Misalnya kita bisa menggunakan variabel untuk menyimpan input dari pengguna gitu teman-teman. Melakukan perhitungan dan menampilkan hasil gitu teman-teman. Dan semuanya tampak related ya terkait dengan berbagai bidang dari kuis kita gitu teman-teman ya. Jadi untuk membantu memecahkan masalah gitu ya, memecahkan segalanya gitu ya, dan membuat komponen jauh lebih mudah digunakan dan dibaca di inspektor gitu teman-teman. Saya akan nambahin beberapa atribut ekstra di sini ya, dan saya akan menyebutnya ini header ya, sehingga kita dapat menulis ya sebuah header gitu teman-teman. Nah, terus di parenthesis ya, di bagian pertama, saya akan menyebutnya, saya akan coba ngajuin pertanyaan ya, karena ini akan membantu ya mengkategorikan teks pertanyaan kita gitu, dan skrip pertanyaan kita akan berbobot gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melihat aksinya sebentar lagi gitu ya. Nah, namun untuk saat ini teman-teman, mari kita siapkan dulu ya teman-teman ya. Jadi setelah variabel terkait pertanyaan kita ya, saya akan nambahin header lain, dan yang ini akan menjadi jawabannya gitu teman-teman ya. Jadi ini akan membantu mengkelompokkan tombol ya teman-teman ya. Jadi lebih gampang jawaban kita dan indeks jawaban kita yang benar gitu teman-teman. Meskipun saat ini masih private gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita udah memiliki beberapa sprite ya teman-teman ya, yang terkait dengan tombolnya. Jadi mari kita tambahin header ya untuk tombolnya ya gitu teman-teman ya. Dan ya sekarang kita mempunyai variable timer kita gitu teman-teman. Mari kita sebut aja timer gitu teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kita ngelanjutin dan menyimpannya ya untuk sekarang ya, untuk melihat bagaimana ya. Mari kita balik lagi ke Unity gitu teman-teman ya. Klik quiz canvas ya, dan scroll ke bawah teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa ngelihat ya komponen kita ini telah ditambahkan di header di sini teman-teman, yang membantu kita mecahin ya semua variabel kita dan ngebuatnya itu lebih gampang untuk dikerjakan gitu teman-teman. Nah, sementara ya selagi kita di sini, mari kita drag ya timer image kita ke slot ya timer image variable. Oke. Nah, sip. Jadi oke, dan sekarang mari kita hubungkan ini ke script ya, ke script timernya kita ini gitu teman-teman. Oke, kembali lagi ke script quiznya ya. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencari referensi gitu teman-teman ke timer kita gitu teman-teman. Jadi di metode awal kita bisa menyebutkan bahwasannya timer itu sama dengan mencari
objektif ya, type timer gitu teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan melanjutkan dan mengembalikan metode pembaruan gitu ya, sehingga kita dapat membuat pembaruan gitu ya, void update gitu teman-teman. Oke. Dan dalam loop update ya gitu teman-teman ya, kita ingin terus-terusan tuh mengubah ya filamen dari um, image timer kita gitu ya. Dan ini akan menjadi tantangan gitu teman-teman. Jadi saya ingin teman-teman mengubah filamen ya untuk timer image-nya ya setiap frame gitu teman-teman. Nah sekarang saya kan nggak tahu saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Jadi teman-teman juga harus sedikit ngadain investigation ya, sedikit penyelidikan gitu teman-teman untuk bekerja sendiri gitu, untuk membantu teman-teman sendiri gitu. Sebagai hint ya, kita udah saya ini udah nyoba dikit-dikit ya ngisi ya pecahan isian dalam script CSS-nya gitu yang dari pengatur waktu ini, dari timer ini gitu. Jadi teman-teman bisa ngelakuinnya gitu. Jadi jadi uh, kita perlu menerapkan ya value itu ke timer image kita gitu teman-teman. Terus kita isi lah gitu. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman bisa nyelesain tantangannya ini ya dengan baik ya gitu teman-teman ya, dan berhasil mengetahui di mana-mana bagian yang diperlukan gitu teman-teman. Oke, sip. Jadi kita dapat melakukan ini ya dengan mengatakan bahwa sana jumlah fill amount ya, fill amountnya dari drop gambar pengatur waktu itu sama dengan pecahan fill ya, fill fraction itu dari titik timer gitu teman-teman. Jadi selama kalau teman-teman udah nyelesain tantangannya gitu. Tapi untuk ngujinya, mari kita kembali ke Unity ini teman-teman ya. Kita balik lagi nih ke proyek kita ya, dan kita akan melanjutkan dan tekan tombol play ya sekarang gitu. Jadi kita akan menemukan bahwasannya pengatur waktu itu ya, timer ini kita mulai berdetak dengan baik gitu, dan kemudian ketika mencapai akhir keadaannya tuh terbalik gitu. Nah dalam hal ini ya, pada komponen timer ya kita mempunyai waktu untuk menyelesaikan 5 soal gitu ya dalam satu waktu gitu teman-teman. Jadi mari kita kayak contoh ya, jawaban benarnya 10 gitu teman-teman. Jadi waktu untuk menyelesaikan pertanyaan itu berjalan 2 kali lebih cepat gitu. Jadi semakin beriringnya waktu akan semakin lebih cepat gitu teman-teman. Oke. Dan jadi mari kita keluar dari ini ya, dari play mode ya teman-teman ya, dan kita udah nyelesain script ya timer kita ini gitu. Mari kita kembali ke ini ya, ke pertanyaannya ya, dan nanti kita akan coba ngelanjutin lagi. Oke, selanjutnya ya, kita ingin memeriksa keadaan dari timernya tersebut gitu ya, untuk melihat apakah kita perlu mendapatkan pertanyaan baru atau tidak gitu. Jadi ya, jika teman-teman ingat ya, script timer kita ini kita memiliki boolean public ya, ini untuk di load gitu teman-teman. Jadi pertanyaan selanjutnya itu akan turun di update timer gitu teman-teman. Oke, jadi kita langsung ke bawah, kita nyetelnya ke true gitu teman-teman ya, ke benar di bagian bawah sini ketika waktunya tiba gitu teman-teman, untuk mendapatkan pertanyaan berikutnya. Nah, jadi kita nyetelnya ke true ya pada saat ini ya, dan kemudian di script quiz ini kita ingin nyetelnya ke false teman-teman ya. Jadi ini mungkin akan kelihatan ribet ya untuk if statement ya, pernyataan if-nya gitu teman-teman. Tapi jadi katakanlah jika pengatur waktunya itu dimulai ya, pertanyaan selanjutnya tuh kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kemudian kita ingin melanjutin dan mendapatkan pertanyaan selanjutnya berikutnya gitu teman-teman. Terakhir di blok ini kita ingin let's say mengatakan timernya itu ngelot gitu teman-teman ya. Nah, pertanyaan berikutnya itu sama dengan false, dan itu hanya akan ngatur ulang boolean ya, boolean di script mengatur waktu gitu, script timernya itu untuk menghentikan kita melakukannya gitu teman-teman. Oke. Nah pertanyaan baru ya di setiap frame setelah ini akan menjadi true. Oke. Nah, oke sip. Terakhir ya, sebelum kita melanjutin dan menguji ya tes ya, mari kita lihat jawaban yang dipilih gitu teman-teman. Dan setelah kita memilih sebuah jawaban ya, kita ingin mempersingkat waktunya dan memasukin ke kondisi berikutnya teman-teman. Jadi tepat di bawah kita dapat mengatakan pengatur waktu itu batalkan gitu ya, pengatur waktunya gitu teman-teman ya, as timer gitu. Jadi
mari kita kembali ya, kita simpan dulu scriptnya, kita kembali ke Unity gitu teman-teman. Dan untuk testing ya, saya akan mempersingkat waktu saya gitu. Jadi saya akan setel mungkin 15 detik gitu dan 5 detik gitu teman-teman. Dan jika kita ngelanjutin ya teman-teman ya, hit play ya, kita akan dapat ya melihat bahwasan pengatur waktu kita nih, timer kita ini terus berjalan dengan baik gitu teman-teman. Dan jika kita memilih jawaban dari daftar ya, dari listnya ini, dan atur waktu itu akan secara otomatis tuh pindah ke keadaan berikutnya gitu, ke next step gitu. Nah, setelah waktunya habis gitu, kita akan nge-reload pertanyaannya itu, dan timernya itu akan mulai lagi tuh gitu teman-teman. Nah, sip. Jadi namun jika kita menunggu hingga timer ini habis gitu, kita akan sadar bahwasannya ada juga sedikit bug ya, di mana kalau kita ngejawab pertanyaannya saat gamenya dalam keadaan kayak gitu gitu, maka itu akan secara otomatis akan melompat ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Ini skip bug ya. Nah, di dalam keadaan itu kita nggak boleh ngeklik tombol manapun, dan kita juga harus melakukan yang akan diperlihatkan hasil yang benar gitu teman-teman. Jadi ya mari kita keluar dulu dari gamenya dan kembali ke script ya, ke script quiznya gitu teman-teman. Dan mikirin bagaimana cara kita akan ngelakuinnya. Nah, jadi di bawah header pertanyaan jawaban ini gitu, mari kita tambahin new ball ya, dan kita akan memanggilnya ya yang ini sudah menjawab lebih awal gitu teman-teman. Nah, ini kemudian memungkinkan kita memeriksa apakah kita telah ngebiarkan pengaturan waktunya ya, timernya ini habis dan harus menampilkan jawaban gitu teman-teman. Atau apakah kita ngeklik tombol untuk menampilkan jawabannya gitu teman-teman. Dan hal lain yang perlu kita lakukan adalah ngubah sesuatu di script ya, script timer kita ya gitu ya. Jadi mari kita beralih ya dari script itu gitu, melompat ke script. Dan hal yang ingin saya ubah gitu adalah tingkat akses ya terhadap pertanyaan gitu. Ya, jadi ini terjawab karena kita akan pergi ya, akan mengetahui apakah kita ngejawab pertanyaannya itu atau ngejawab jawabannya dalam quiz scriptnya ini gitu. Nah, sekarang mari kita coba masuk ngelanjutin dan nulis metode untuk ngambil keputusan ini gitu. Tapi saya akan ngambil resiko dan langsung ngelakuinnya itu di public gitu teman-teman. Oke, jadi setelah kita ngerubah ya perubahan kecil itu selesai gitu, mari kita kembali ke script quiz kita gitu teman-teman ya. Dan kita adain tambahan lagi ya, update loop ya teman-teman ya. Dan karena kita sudah kita sekarang mau ngecek ya apakah kita telah menjawab pertanyaannya ya atau belum gitu ya. Nah, kita bisa ngelakuinnya tuh di blok else if gitu teman-teman ya. Jadi ini agak sedikit beda dari yang biasa, dari yang reguler yang kita telah lakukan selama ini gitu ya. Dan ini hanya memungkinkan kita melakukan pemeriksaan sekunder gitu jika pertanyaannya itu pertama gagal gitu. Jadi di sini kita ingin memeriksa dua hal ya teman-teman ya. Pertama-tama kita ingin memeriksa apakah kita belum menjawab pertanyaannya lebih awal gitu, sehingga belum menjawab lebih awal gitu teman-teman. Dan kita juga kemudian ingin lanjutin dan ngajuin pertanyaan kedua di sini, dan kita dapat dengan mudah ngajuin dua pertanyaan gitu teman-teman. Dan dalam keadaan if ya, dalam keadaan if gitu dengan menggunakan kondisional dan yang hanya berupa dua simbol bersebelahan gitu teman-teman ya. Jadi pertanyaan kedua yang ingin kita tanyakan adalah bukan timer gitu yang menjawab pertanyaan. Oke? Atau dengan kata lain kita tidak berada dalam jawaban gitu, dalam pertanyaan gitu. Oke. Jadi objek string ini juga salah satu topik yang sangat penting dalam pemrograman C script ya. Nah, si string ini adalah jenis data yang sangat umum digunakan. Jadi, mari kita check it out ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama teman-teman, mari kita lihat apa itu string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter. Di C script, string adalah objek yang menyediakan berbagai metode dan properti untuk memanipulasi teks. Nah, contoh string spasi greeting sama dengan hello world. Oke, maka output yang dikeluarkan adalah hello world. Nah, dalam contoh ini kita mendeklarasikan variabel greetings dengan tipe data string.
dan menginisialisasinya dengan nilai hello world gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa properti dasar dari objek string. Salah satu properti yang paling sering digunakan adalah length, yang memberikan panjang dari string. Oke, misalkan kita ambil kayak tadi ya, string spasi greetings sama dengan hello world. Oke, titik koma. Lalu di bawahnya kita tulis int spasi length sama dengan greetings titik length titik koma. Maka output yang dikeluarkan adalah 13. Properti length ya, itu adalah mengembalikan jumlah karakter dalam string gitu, termasuk spasi dan tanda baca gitu. Misalkan kita tulis tahu bulat. Oke. Tahu itu 4, bulat itu 5. Tapi karena dia ada spasi, maka kita menambahkan kita menjadikannya 4 tambah 1 tambah 5. Totalnya 10. Maka length dari tahu bulat adalah 10 teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, metode-metode yang sering digunakan dalam string itu ada sekitaran ya beberapa ya teman-teman ya. Jadi selain properti, objek string itu juga memiliki banyak metode yang berguna untuk memanipulasi teks. Jadi beberapa metode yang sering digunakan itu adalah substring, index of, replace, top upper dan to lower. Lalu terakhir adalah trim, gitu teman-teman. Substring itu tugasnya itu mengambil bagian dari string. Misalkan hello world ya teman-teman ya. Nah, kalau kita tulis di bawahnya string spasi sub lalu strip greeting titik substring ya, lalu dalam kurung 7,5 titik koma, outputnya adalah world. Jadi dia mengambil bagian dari string tersebut teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada index of. Index of ini tujuannya itu mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring. Oke. Misalkan dari hello world kita tulis int spasi index sama dengan greeting titik index of dalam kurung world. Output yang keluar adalah 7 teman-teman ya. Ya, dia mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring, dan posisinya itu W-nya ini adalah di posisi ke-7 teman-teman ya. Jadi outputnya adalah 7. Replace. Replace ini mengganti semua kemunculan karakter atau substring dengan yang lain. Misalkan dari hello world kita tulis di bawah string spasi new greeting lalu spasi strip greeting titik replace. Dalam kurung kita tulis world, C-script titik koma. Output yang keluar adalah hello C-script. Dengan kata lain, C-script ini menggantikan world ya teman-teman ya. Lalu to upper dan to lower, yaitu mengubah semua karakter dalam string menjadi huruf besar, huruf kapital atau huruf kecil ya teman-teman ya. Misalkan kalau kita tulis di hello world, kita tulis string spasi upper greeting sama dengan greeting titik to upper dalam kurung titik koma. Yang keluar outputnya adalah hello world dengan kapital. Dan sedangkan kalau kita ubah upper greeting menjadi lower greeting ya, dan to uppernya menjadi to lower, outputnya itu adalah hello world biasa tanpa adanya kapital teman-teman. Lalu ada trim, yaitu tugasnya menghapus spasi putih dari awal dan akhir string gitu. Nah, oke, selanjutnya itu adalah penggabungan string. Penggabungan string adalah operasi yang sangat umum ya teman-teman ya. Di C-script kita bisa menggabungkan string menggunakan operator plus ya, atau menggunakan metode concat ya, concat tulisannya. Nah, interpolasi string itu menggunakan tanda. Jadi misalkan jadi ini contohnya ya, string part 1 spasi strip hello titik koma, lalu
string part 2 spasi strip world titik koma. Kalau kita di bawahnya tulis string greeting lalu strip part 1 tambah part 2, outputnya adalah hello world. Kenapa? Karena part 1 itu hello, part 2 world. Dan penggabungan kata tersebut kedua-duanya menjadi hello world gitu ya teman-teman ya. Sip. Nah, untuk membandingkan string ya teman-teman ya. Jadi membandingkan string juga merupakan operasi penting dalam pemrograman teman-teman. Di C script kita bisa membandingkan string menggunakan operator perbandingan sama dengan ya, atau metode equal dan compare teman-teman kayak gitu ya. Sip. Nah jadi metode equals dan compare ini memungkinkan kita untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil dengan menggunakan string comparison titik ordinal ignore case ya teman-teman ya. Oke, sip. Lalu selanjutnya itu ada string builder untuk kinerja tinggi. Jika kita memodifikasi string ya teman-teman ya, secara intensif gitu ya, seperti dalam loop besar, kita bisa menggunakan string builder. Nah, string builder ini lebih efisien dibandingkan dengan string biasa karena tidak membuat salinan baru setiap kali diubah teman-teman. Nah, jadi string builder ini menyediakan metode seperti append, lalu ada insert, ada remove, dan replace yang mirip dengan metode string tapi lebih efisien dalam hal kinerja gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi saat bekerja dengan string ada beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari, yaitu menggunakan operator sama dengan untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar dan kecil, tidak menggunakan string builder untuk operasi string intensif ya teman-teman ya. Lalu lupa mengtrim string saat membandingkan atau memproses input penggunaan.